Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan saya lagi, Neng Eva. Gimana kabarnya sahabat-sahabatku semuanya hari ini? Yang soleh dan soleha, yang baik hatinya, yang rajin menabung, rajin sedekah, dan juga yang cantik dan yang ganteng, serta tidak sombong, yang dermawan. Semoga hari ini sehat-sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kita semua mendapatkan kucuran rahmat, keberkahan, hidayah dan keridhoannya, serta mendapatkan syafaat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik ketika di dunia maupun di akhirat kelak. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Baik sahabatku semuanya, kali ini saya akan melanjutkan pembahasan yang beberapa hari yang lalu ya. Namun saya akan ingatkan bahwa video konten YouTube ini dibuat untuk umum dan bagi siapa saja yang mau belajar dan berbenah jiwa dan ruhaninya ya. Kita sama-sama belajar ya. Saya juga di sini masih belajar dan akan terus belajar karena sampai kapanpun kita adalah pelajar di muka bumi ini ya. Nah, baik sahabatku, saya akan melanjutkan pelajaran tentang hutang ya. Kita lanjutkan. Kalau yang beberapa hari yang lalu itu kan tentang hutang darmaji ya, berhubungan dengan psikologis anak atau psikologis remaja, yang mana psikologis anak itu ada di fase ya fase kenakalan berhutang gitu atau darmaji, karena memang itu intinya tuh sebuah akal yang berkembang karena mungkin tidak punya uang atau bagaimana gitu kan, sehingga dia ingin memiliki sesuatu makanan yang dimakannya karena lapar atau entah memang karena ingin makan yang berlebihan gitu kan, atau nafsu lawamah yang tinggi. Intinya karena akalnya jalan, orang-orang ini atau anak-anak ini atau remaja-remaja ini akhirnya darmaji. Jadi itu sebenarnya sebuah akal yang berkembang gitu kan. Namun akalnya itu diaplikasikan dengan hal yang negatif, karena memang anak-anak umur segitu tuh masih butuh pendidikan yang lebih banyak lagi gitu. Namun kadang-kadang orang tua belum mengingatkan tentang hal hutang karena memang belum waktunya, tapi akalnya sudah mendahului gitu, mendahului pendidikan. Namun itu hal yang negatif, sebaiknya jangan dilakukan ya. Ini bagi para orang tua atau anak-anak remaja yang menonton konten YouTube ini. Jadi bahwasannya perlu diingat bahwa darmaji itu tidak baik gitu. Kalau mau jujur saja atau menahan gitu kan. Jujur, misalkan gak punya uang, jujur pada diri sendiri dan menahannya gitu, menahan hawa nafsu tersebut gitu, walaupun itu sebuah perkembangan sebuah akal gitu kan, namun tetap dari sisi spiritual itu adalah hawa nafsu gitu. Nah sekarang pembahasannya adalah tentang 3 golongan orang yang berhutang ya. 3 golongan orang yang berhutang. Nah golongan pertama adalah golongan orang awam atau orang umum ya. Pada umumnya menurut syariat, menurut sunnah, baginda Rasulullah SAW bersabda bahwasannya orang yang berhutang atau orang yang ngutang itu adalah ciri-ciri orang yang berakal gitu. Jadi kita punya akal, kita punya permasalahan, kita punya solusi. Masalahnya masalah keuangan, solusinya adalah ngutang gitu. Jadi ciri-ciri orang yang berakal itu menurut syariat gitu kan, atau menurut sunnah. Jadi karena kita nggak punya uang kan, lalu bagaimana caranya kita memiliki sesuatu di saat tidak punya uang? Jadi solusinya ngutang. Tapi ngutang itu harus dibayar ya, kalau bisa dibayar tepat waktu, karena ngutang terbawa sampai mati. Jangan sampai galakan yang ngutang daripada yang nagih hutang gitu ya. Jadi intinya kita boleh ngutang tapi ya harus dibayar gitu.
gitu. Kalau dibayarnya telat, ada omongan maaf ya gitu belum bisa bayar, insya Allah gitu bulan depan saya lunasi. Atau kalau tidak bisa melunasi, hutangnya itu dibayarnya dengan cara dicicil daripada tidak dibayar sama sekali, karena hutang itu terbawa sampai mati. Nah, golongan yang kedua adalah ini biasanya untuk ini ya para salikin atau para muridin atau untuk para jamaah thoriqoh gitu yang tahap awal gitu. Jadi hutang ini kalau golongan ketiga itu kan sebagai tanda orang yang berakal. Namun di golongan pertengahan ini merupakan sebuah hawa nafsu apabila hutangnya itu untuk gaya hidup. Nah untuk gaya hidup. Nah masalahnya gaya hidup dengan kebutuhan pokok ini kan sekarang itu relatif ya, beda sama dulu gitu. Kalau dulu itu kan kebutuhan pokok itu kan sandang, pangan, papan gitu kan, yang berhubungan dengan makanan pokok atau misalkan pakaian-pakaian yang biasa dipakai sehari-hari tapi yang secukupnya gitu kan, atau mungkin untuk sebuah cicilan rumah atau kendaraan bermotor gitu kan, selama itu misalkan masih kita belum punya dan ingin mengutang atau mengkredit sesuatu gitu kan karena memang belum punya gitu. Nah itu mungkin merupakan ibaratnya itu sebuah hawa nafsu yang bisa ditoleransi gitu untuk tahapan para salikin atau para muridin yang tahap awal gitu ya. Jadi masih bisa ditoleransi gitu antara hawa nafsu atau dengan sesuatu yang solusi karena kita punya akal itu gitu, golongan yang kedua ini. Nah terus permasalahannya adalah pertanyaannya, bagaimana kalau menghutang HP atau laptop untuk anak sekolah? Karena anak sekolah sekarang ini kan harus pakai HP, harus pakai laptop ya untuk ujian yang berbasis komputer gitu. Sementara gaji kita misalkan pas-pasan gitu. Apakah kita boleh ngutang atau tidak dalam ditinjau dari spiritualitas gitu. Ya kalau memang belum punya HP untuk anaknya atau belum punya laptop, selama itu merupakan kebutuhan yang sangat penting, itu masih bisa ditoleransi karena memang itu termasuk kebutuhan yang mendesak gitu. Tapi misalkan kalau udah punya HP 2, 3 misalkan hanya pengen ganti-ganti model, ya itu merupakan hawa nafsu untuk tingkatan atau golongan ini gitu ya. Jadi dilihat dulu kebutuhannya. Jadi antara hawa nafsu dengan solusi itu di sini ini masih bisa ditolerir, masih bisa ditoleransi gitu. Selama itu kebutuhan pokok atau kebutuhan wajib atau kebutuhan yang mendesak, hutang ini dibolehkan gitu. Jadi masih boleh lah gitu selama itu penting gitu kan. Namun kan penting tidaknya dilihat dari situasi dan kondisi setiap orang berbeda-beda, tidak bisa disamaratakan. Nah ini meningkat lagi ke golongan yang ketiga adalah golongan yang untuk orang-orang spiritualis yang tingkat tinggi atau kita sebut dengan ahli tasawuf gitu. Ahli tasawuf ini adalah orang-orang yang sudah berhasil kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala secara batiniah gitu kan, atau orang yang menjaga kesucian lahir dan kesucian batinnya ya, walaupun tidak ada manusia yang bersih dari dosa, tapi setidaknya kapasitas atau kualitas kebersihan lahir batinnya ini sudah di atas 85% dibandingkan orang golongan yang kedua atau yang umum atau yang awam gitu kan, atau yang salikin atau yang awam gitu. Nah kalau menurut spiritualitas tertinggi atau ahli untuk orang-orang golongan ahli tasawuf, menghutang itu adalah sebuah hawa nafsu. Sekecil apapun hutangnya itu adalah merupakan hawa nafsu, karena ini bertolak belakang dengan qanaah atau dengan menerima kenyataan atau menerima kebesarannya Allah gitu. Jadi itu merupakan sebuah hawa nafsu untuk golongan yang tertinggi. Nah makanya posisi kita ada di mana kita sesuaikan. Kalau memang kita sebagai ahli sufi atau ahli tasawuf, kita tidak boleh menghutang. Bukannya tidak boleh ya, maksudnya
sebisa mungkin kita itu jangan berhutang gitu. Sebisa mungkin kita jangan sampai berhutang. Jadi di sini edisinya itu edisi menerima kenyataan hidup. Kalau memang tidak ada ya sudahlah, terima kenyataan ini gitu kan. Jadi intinya syukuri apa yang ada. Tapi bagaimana kalau ini menyangkut kebutuhan anaknya untuk sekolah. Nah, di situ perlu dikondisikan juga. Kalau memang sangat penting dan sangat mendesak ya, kalau itu untuk kebutuhan anak di luar badan kita ya mungkin masih bisa ditoleransi juga. Tapi kalau untuk kebersihan batinnya, kebersihan lahirnya, untuk pribadinya sendiri gitu kan, menghutang itu tidak boleh gitu ya. Bukan tidak boleh, intinya kita menjaga kesucian lahir dan batin dari menolak kenyataan itu kan. Artinya harus menerima kenyataan. Jadi kalau kita ngutang berarti kita menolak kenyataan gitu. Jadi harus edisi menerima segala sesuatu kenyataan yang kita terima gitu. Kalau memang tidak ada ya sudah, terima saja, nikmati saja, syukuri saja. Ada dan tiada, kita wajib bersyukur, wajib menerima kenyataan atau wajib menerima kebesarannya Allah gitu ya. Semoga bisa difahami bahwa hutang ini dikondisikan dengan situasi dan kondisi keadaan kita dan tingkatan-tingkatan jiwa kita juga. Jangan terlalu memaksakan diri untuk gaya hidup, dan juga jangan terlalu memaksakan diri kalau memang batiniah kita belum ada di makom tertinggi. Tapi kalau misalkan kita udah ada yang tertinggi, jangan memaksakan juga untuk hawa nafsu ya. Semoga bisa difahami tentang golongan orang yang berhutang ini, dan ambil baiknya juga buang buruknya ya. Saya mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan dalam menyampaikannya. Saya hanya manusia biasa yang belajar dan terus belajar. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat lahir batin.